Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali melayangkan surat panggilan untuk pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai saksi terlapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu yang menjerat Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun kali ini diwakili tim pengacara advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, Roy Suryo CS mengkonfirmasi bahwa pemeriksaan yang seharusnya dilakukan hari ini tidak bisa mereka hadiri lantaran sejumlah acara sudah terjadwal dari masing-masing saksi terlapor. 7 saksi terlapor yang melakukan penundaan terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, Mikael Sinaga, Rustam Effendi, dan Nurdian Susilo. Sementara itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang juga masuk dalam daftar panggilan penyidik memilih untuk hadir pada hari Rabu besok. Diketahui Polda Metro Jaya telah menaikkan status hukum kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan Jokowi memiliki ijazah palsu ke tahap penyidikan. Laporan tersebut didaftarkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025. Tim TV One mengabarkan. Nah, ini katanya nggak bisa diganggu dulu nih, Vi, ya kan? Ya. Katanya kemarin pengen kasusnya tuntas, tapi kok ini kok nampaknya mau ditunda-tunda gitu loh. Ya. Ada perluan apa sih 17 Agustus? Kalau konstruksinya seingat saya tuh begini, nanti mungkin bisa kita konfirmasi ke pihak Roy CS ya. Kan pemanggilan awal kan tidak hadir, lalu keesokan harinya hadir, gitu ya kan? Nah ini kan berarti pemanggilan yang ketiga atau kedua. Nah ini kita konfirmasi ya? Iya kan? Nah kita konfirmasi nih, tidak hadir lagi, padat sampai tanggal 17 gitu, iya kan? Katanya pengen ini cepat selesai. Udah daftar lomba makan kerupuk katanya sih, gitu kan? Coba kita cari duduk perkara seperti apa ini ya, jalan keluar yang simple, praktis kalau katanya Bung Effendi Ghazali. Karena ada ahli juga yang terlibat dalam diskusi kita. Sudah hadir bersama kami ada Bung Effendi Ghazali, analis komunikasi politik. Selamat pagi. Seorang pakar komunikasi tanah air. Sama-sama. Selamat pagi. Kok sama-sama jawabannya? Istilahnya makin menuju kemerdekaan ya. Kan biasanya peneliti komunikasi politik. Ini ada tanah air kan sekarang. Tanah air. Luar biasa loh. Dan hari ini juga ada Irjen Pol Purnawana Arianto tadi di penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi. Arianto. Selamat pagi. Dan ini nih, kita ingin tanya nih, sebenarnya ada agenda apa ya? Nggak bisa diganggu-gugat. Saudara beda ayah ibu dari Pak Ari. Beda. Ahmad Hasanuddin. Sama-sama keturunan Nabi Adam. Nah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gimana Bang? Ada apa? Kita tabayun lah sebenarnya lah. Iya, faida kalau inja akum fasikum binaba'in fatabayun, jika ada kabar yang nggak jelas, maka tabayun lah. Nah hari ini coba saya akan tabayun. Yang pertama, itu hal yang biasa dalam konteks pemanggilan dari institusi kepolisian begitu. Tadi tepat memang kalau di tingkat penyelidikan pernah dipanggil, pernah tidak hadir dan kemudian hadir. Nah hari ini di tingkat penyidikan untuk panggilan yang pertama nih ya. Oh di penyidikan. Dalam penyidikan ya. Ini baru yang pertama dan bukan hanya Roy ya, ada 9 saksi dan terlapor yang kami tangani plus 1 orang yakni mantan Ketua KPK Abraham Samad yang juga dipanggil. Kemarin itu kami konfirmasi yang pertama bahwa surat panggilan sudah diterima secara patut. Ada 9 orang yang klasternya itu dari sejak Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari ini ada juga ya? Hari ini ada ya. Atas nama siapa? Kalau hari ini kan Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, dan Roy Suryo. Kalau Rismon itu hari Kamis. Hari Rabu itu ada Abraham Samad. Kalau hari Senin kemarin itu seorang jurnalis dan YouTuber Arif Nugroho dan Sunarto begitu. Nah, kami kumulasi. Ini semua kan saksi semua masih kan? Ya, ada yang saksi biasa, ada saksi yang terlapor. Klasterannya itu. Nah, kemarin itu kami sampaikan surat ke Reskrimum, di Reskrimum dan kami tembuskan juga kepada penyidik. Prinsipnya yang pertama kami telah menerima panggilan polisi secara patut. Yang kedua, kami mengajukan permintaan untuk melakukan penjadwalan ulang sehubungan dengan kegiatan klien kami jelang hari kemerdekaan. Boleh tahu nggak tuh kegiatan apa? Macam-macam, ada juga yang menyelesaikan buku yang nanti akan di launching di 17 Agustus juga berkaitan dengan masalah ijazah palsu ini begitu. Karena Dr. Tifa, Roy, dan Rismon Sianipar itu ingin mengkonfirmasi sekaligus membuktikan kepada publik bahwa temuannya itu bukan sekedar omon-omon, ada basis ilmiahnya, bukti-bukti yang dirujuk sehingga kesimpulan yang menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo 11.000 triliun palsu menurut Rismon atau 99,9% palsu menurut Roy Suryo itu ada basis
dasar argumentasinya. Kalau misalnya dikatakan bukan omon-omon ya Mas Ahmad ya. Artinya ya mau itu ada launching buku, mau itu ada kegiatan lain, ya seharusnya yakinlah bahwa ini bukan omon-omon. Hadirlah dulu gitu. Dan sekaligus ya kami jelaskan bahwa hak warga negara itu juga dijamin oleh konstitusi. Di dalam KUHP itu panggilan tidak hanya sekali, bisa panggilan kedua dan seterusnya begitu. Dan panggilan itu dianggap mangkir jika seseorang sudah dipanggil secara patut, diantaranya 3 hari sebelumnya panggilan itu diterima, itu patut. Kemudian tidak hadir tanpa keterangan, itu baru disebut mangkir. Dan hari ini kita berikan keterangan resmi, kita kirim surat resmi, dan bahkan ada komunikasi dari sejumlah penyidik. Artinya bila mana ada media-media yang menuliskan mangkir. Oh ya keliru. Karena kemarin juga penyidik sudah komunikasi dengan beberapa PIC tim kami, menanyakan kira-kira kapan ya jadwalnya. Kapan itu Mas Ahmad? Kami sampaikan nanti setelah 17 tentang soal persisnya memang kami kembalikan ke penyidik mau kapannya, karena kan ini panggilan dari penyidik, bukan permintaan kami untuk diperiksa begitu. Mas Ahmad, tapi kalau hari ini kan pemanggilannya salah satunya kepada Roy Suryo ya. Hari ini ada agenda apa sih untuk Roy Suryo secara khusus? Detailnya tidak dijelaskan kepada kami, tapi dalam rapat beberapa jadwal yang sudah teragenda di waktu yang sudah kami sampaikan kepada penyidik, jadwal-jadwal itu memang berbenturan begitu. Tentang detailisasinya kami tidak terlalu tahu ya, cuman kami berikan pemahaman kepada klien-klien kami bahwa tidak hadir di dalam proses pemanggilan itu adalah hak dari orang yang tidak hadir adalah hak ya. Hak. Itu diatur oleh KUHP kan. Diatur oleh KUHP gitu. Nah pertanyaannya kan pemanggilan ini karena memang ya Pak Ari ya ini sudah naik ke tahap penyidikan. Apakah ini sebelum ke Pak Ari ini? Apakah terakhir nih Mas Ahmad nih? Apakah memang tidak hadir ini dikhawatirkan memang karena sudah penyidikan akan jatuh status? Apakah itu tersangka dan lain sebagainya dan penahanan langsung dilakukan? Nggak ada masalah ya, di Republik ini menjadi tersangka itu nggak ada masalah ya. Mantan ketua KPK saja ya sudah tersangka di Polda Metro Jaya ya. Itu sampai hari ini masih bebas begitu ya. Kemudian yang sudah terpidana Sylvester Matutina 6 tahun sampai hari ini juga udah bebas, nggak ada masalah. Yang sengaja menunda-nunda nih mengulur waktu. Nah itu kan hak. Kalau hak itu digunakan nggak ada masalah kan. Jangan kemudian ketika ada orang menggunakan haknya kemudian dipersoalkan seolah-olah hak itu tidak boleh. Nggak ada masalah kecuali tidak hadir tanpa keterangan. Nah itu mangkir. Ini melawan begitu. Ini hak ya Pak Arianto ya, dan itu sah-sah saja dilakukan. Sebagai penyidik agak repot nggak sih kalau kayak gini Pak Ari? Enggak, kalau penyidik itu kan cuma manggil aja. Manggil kepentingannya mau meriksa. Karena ini panggilan sudah pakai penyidikan, maka dipanggil secara baik ya. Artinya dikasih waktu untuk 2 hari paling tidak kan sudah kemarin. Ada itikat baik mereka ini datang gitu loh ya. Kan? Ya kalau mereka tidak datang ya dilihat apakah ada alasan yang patut apa tidak. Ya. Nah, alasan itu yang menilai penyidik itu nanti. Jadi tinggal kita lihat aja nanti. Bisa diapakan alasan yang tidak patut itu oleh penyidik? Ya kan penyidik bunyinya dalam pasal itu ada alasan yang tidak patut, yang patut gitu ya. Nah, patut sama tidak itu ya tergantung dari penyidik dong. Kalau tidak patut artinya tidak diterima alasannya begitu? Ya gini, kalau tidak patut ya berarti ya pasti nanti akan dipanggil lagi. Ini kan kalau dia dipanggil sekali nggak datang ya, bunyinya kan kalau tidak bisa datang dengan alasan yang tidak patut itu ya, maka dia bisa panggil lagi dengan surat perintah membawa. Paksaan. Gitu. Iya, surat perintah membawa. Jadi dipanggil kemudian langsung dibawa. Itu bunyinya KUHP kayak gitu. Ya. Alhamdulillah. Nah gitu aja. Jadi nanti ininya apakah ini patut atau tidak itu tergantung kepentingan penyidik. Kalau penyidik itu masih memberi kelonggaran, saya belum urgen banget manggil sekarang, mungkin ya biar aja lah sesuai dengan apa yang diminta itu. Artinya tadi kan Pak Ahmad kan, Mas Ahmad ini kan mintanya kan kalau bisa ya sampai dengan tanggal 17 katanya. Ya kan itu kan gitu. Nah tapi kalau kemudian penyidik, wah saya ini buru-buru selesai ya, mungkin nanti dia akan manggil lagi. Itu dia. Artinya skala kan apa yang membuat penyidik itu buru-buru? Skala apa gitu loh? Kan penyidik sudah punya jadwal selama ini kan. Sudah sebulan yang lalu kan sudah naik ke penyidikan, sudah sebulan yang lalu kan. Ya. Dia pasti sudah ada punya jadwal. Yang dipanggil yang saksi-saksi pelapor dulu. Sekarang sudah selesai semua. Nah tinggal saksi terlapor kan gitu gilirannya gitu. Nah kemudian ternyata saksi terlapor ini kemudian ada kepentingan nggak bisa datang. Tinggal hitungan penyidik aja lah nanti. Ya sebagai penyidik senior, Irjen Arianto tadi melihat ini udah 1 bulan tahap penyidikan, kok belum ada tersangka, kok belum ada juga. Saya kemarin kan bilang ini lambat amat gitu ya. Tapi setelah saya cek-cek ternyata banyak saksi yang diperiksa. Jadi ya saya pikir ya, kalau gitu berarti Anda memang sekarang selama ini udah lembur ini untuk memburu supaya cepat gitu.
Ya, kecepatannya udah segini inilah yang menurut banyak saksi yang diperiksa, tapi masih banyak juga yang menunda pemeriksaan. Itu kan yang terakhir ini. Kalau yang lain-lain semua udah diperiksa itu. Jadi kita akan masih menunggu titik terangnya masih cukup lama nih Pak Rianto? Enggak, saya kira enggak. Ya ini tinggal panggilan kedua aja lah nanti kan. Kan pasti akan ada panggilan kedua itu. Nah ini kita tinggal tunggu penyidik aja. Mungkin nggak 1-2 hari ini ada panggilan kedua? Meskipun sudah disampaikan setelah oleh terlapor, tolong ya Pak ya setelah tanggal 17 iya, misalnya. Itu tadi ya saya katakan itu tergantung daripada perhitungan penyidik itu. Oke. Kalau dia butuh cepet-cepet ya mungkin dipanggil lagi. Tapi kalau dia nggak butuh cepet-cepet ini manggilnya nih, mungkin ya sesuai dengan permintaan nantilah. Oke lah kita. Itu butuh cepet-cepet itu memang atas dasar perkaranya ya? Jadwal. Kan dia kan punya jadwal kan selama ini kan gitu. Ada timetable ya. Cuman keuntungannya gini sekarang karena penyidik tidak menahan orang sehingga dia tidak ada waktu yang harus buru-buru cepet kan gitu. Nah, itu. Karena ada batas tahanan. Kecuali kalau dia nahan itu kan gitu ya. Tapi kalau dia memang dia sudah mentargetkan segini harus selesai segini, tapi kemudian ini dipanggil kemudian hanya karena kegiatan di luar gitu ya. Sabar ya. Ini gimana Bang Effendi? Anda kayak gelisah sekali, berarti ini memang strategi atau bagaimana? Saya sabar betul dan gembira betul karena setiap kali saya dipanggil ke televisi soal ini, saya selalu bilang ingat pada waktu Anda wisuda. Oh itu lagunya Gaudeamus Igitur Juvenes Dum Sumus. Itu mengatakan akademika Ivan Profesores. Nah, itu ingin mengatakan begini, selagi Anda muda, bergembiralah. Selagi Anda muda, bergembiralah. Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, tanah akan menguasai Anda. Nos habebit humus. Yang ingin dikatakan di situ adalah, walaupun hasil kuliah Anda itu nggak terlalu meyakinkan, IP Anda mungkin nggak terlalu meyakinkan, skripsi Anda nggak terlalu cemerlang, tunjukkanlah, gembiralah. Gitu. Jadi maksud saya, ini perkara kan selalu ada dua sisi. Sisi pertama, masa cuma bahas ijazah aja, habis energi seluruh bangsa, apalagi menuju Indonesia 80 tahun ke atas gitu ya. Enggak juga, karena di situ di dalam lagu yang kita nyanyikan kalau kita wisuda itu, ada kalimat yang mengatakan pereat diabolus, enyalah kejahatan. Universitas itu, seluruh kampus-kampus itu didirikan untuk apa? Untuk mengajarkan kebenaran dan mengenyahkan kejahatan. Mau fakta yang paling empirik, di Jepang wali kota Ito, ya Maki Takubo itu mengundurkan diri. Kurang lebih prosesnya sama. Baca sekarang, baca. Diminta menunjukkan ijazahnya, dia bilang ada. Dia kasih sertifikat tertentu. Kemudian itu Universitas Tokyo loh, nggak main-main loh. Jadi pesan moralnya dari bagian A ini adalah bahwa ijazah palsu ini bukan ijazah palsu atau asli, bukan hal yang sederhana. Kita tidak boleh mengatakan kepada anak-anak kita selanjutnya nggak apa-apa, Anda kuliah santai-santai aja. Nanti ijazahnya diganti-gantilah pakai sertifikat apapun nggak masalah. Janganlah. Ya kan, bahkan Anda maju pun untuk pejabat publik nggak masalah lah. Asal bisa diatur dengan penyelenggara nggak ada masalah. Tapi yang B, nah saya ingin mengatakan semuanya harus gembira. Karena lagu tadi, penyidik memeriksanya gembira juga dong. Ahmad dan kawan-kawan yang sekarang lagi keliling-keliling ya untuk jadi punya panggung, jadi punya buku, gembira aja, nggak ada masalah gitu. Karena sekali lagi, setelah masa tua Anda, setelah kekuasaan ini ada di dunia, maka tanah akan menguasai Anda. Gitu. Dan dan saya belum melihat ya, yang B ini yang agak penting. Sebetulnya kasus ini jadi berkepanjangan. Kalau mau, saya selalu itu di TV One ini kita coba kasih satu jalan keluar lah. Gitu. Itulah. Jalan keluarnya adalah gini. Nanti juga buat teman-teman penyidik menarik. Ijazah itu kan ujung, betul nggak? Kita dapat ijazah setelah apa? Setelah diterima. Ada berita diterima, walaupun Roy Suryo bilang apa itu bahasa kalimat korannya beda. Ada teman kuliah ada, teman sebangku ada, wisuda juga ada, di buku wisuda juga ada. Skripsi. Orang sebelum tahun 2023 tidak boleh lulus tanpa mengerjakan skripsi. Jadi artinya pada waktu itu diwajibkan harus ada skripsi. Nah skripsi ini saya tanya nih kepada kita semua yang ada di sini tuh. Ingat tanggal ujian skripsi? Enggak pasti ya? Iyalah. Enggak ya?
Enggak. Ya butuh waktu lah, saya tanya dulu. Kalau saya lihat dulu tuh bukunya. ada di deskripsi. Enggak. Kalau ini senior saya karena saya sih masih ngajar di Sesko TNI. Salah satu alumnus terbaik adalah Pak Aryan. Luar biasa. Tahun berapa itu Pak? Jadi kita ini semua ada cara lulus, cara untuk skripsi itu. Tanggal ujian skripsi mungkin kita lupa. Tapi tempat ujian skripsinya ingat kan? Oh, jelas. Nah, dan yang lebih penting itu adalah pengesahan di lembar skripsi kita. Iya, betul. Di situ ada bukan tanda tangan dosen pembimbing 1, pembimbing 2, ketua jurusan atau dekan. Ya. Dan ada tanggalnya. Kalau itu tidak ada tanggal, cuma tahun. 1985 misalnya. Kan susah dibayangkan, ada orang ujian skripsi dari tanggal 1 Januari bebas sampai 31 Desember. Nah, kalau saya nggak keliru, skripsi itu sekarang tidak ada di perpustakaan. Sedang diperiksa. Mungkin oleh penyidik juga mungkin ini ya. Di perpustakaan itulah. Sampai kapan skripsi ini akan diperiksa? Kan skripsi ini itu diamankan untuk diperiksa. Buat barang bukti kan Pak Ari ya? Iya, tapi sampai kapan? Sampai kapan nih? Ya sampai selesai. Sampai Roy CS mungkin mau hadir dulu di pemeriksaan. Boleh, gitu itu loh, keren. Ya kan? Karena maksud saya gini, ujungnya nanti adalah apakah semua skripsi yang dalam tanda petik diamankan bersama-sama, bukan cuma satu misalnya, itu akan kembali sama nantinya enggak? Jadi di perpustakaan akan muncul semua skripsi hanya dengan tahun saja, 1985. Atau ada yang ada tanggal, yang lain. Khawatir ada dimanipulasi. Enggak, saya nggak bilang begitu. Tapi ketika Anda kembalikan ke perpustakaan, kalau ijazah mungkin orang akan mengatakan gini, ini sama seperti yang di Jepang, ini hak milik saya pribadi. Kecuali kalau maju ke jabatan publik, Anda bisa memintanya melalui komisi informasi. Tetapi kalau skripsi, kalau kita bikin skripsi, ada dua signifikansinya. Teoretik dan empirik. Teoretik itu untuk dilihat perkembangan semua teori yang ada. Empirik apa gunanya bagi masyarakat. Jadi dia harusnya ada di perpustakaan. Jadi pertanyaannya adalah ketika dipanggil-panggil ini, minta juga lihat skripsinya. Dengan catatan, ada tanggalnya nggak? Membantu. Tanggalnya nggak? Kalau tahun aja, menurut saya sulit diterima. Nanti ditanggapi saya percaya loh, ini senior saya percaya. Nah, ini kita minta keterangan ya. Bisa jeda ya Pak Arianto ya. Pak Ahmad, kami akan kembali saat. Ya, kita lanjutkan diskusi kita cukup menarik nih. Makin menarik, makin rumit juga nampaknya. Pak Arianto, ini sebenarnya menambah beban penyidik tidak sih banyak pertanyaan ini? Enggak, kalau saya. Dari awal saya katakan ya, penyidik itu tidak ada beban untuk apa kok tidak desak-desak dari gini-gini. Dia penyidik itu cuma mencari bahan bukti, kalau ada kemudian pasti disita yang dibutuhkan. Dan itu kalau tadi skripsi tadinya ada kemudian nggak ada itu saya yakin pasti sudah disita. Satu angkatan untuk kepentingan perkara ya disita karena itu kan barang bukti. Barang bukti itu nanti akan ditunjukkan di persidangan semua yang disita gitu. Terus kemudian tadi kalau skripsi banyak itu kalau ternyata nggak ada semua itu. Nah mungkin saja. Karena saya dengar itu barang buktinya itu ada 500. Tapi itu akan kembali lagi kan nanti at the end kan pada. Iya, kalau barang bukti itu nanti pasti akan tergantung dari putusan hakim. Hakim apakah dimusnahkan atau kembalikan. Tapi kalau hitungan saya mungkin dimusnahkan Pak. Skripsi dimusnahkan. Enggak, kalau barang bukti saya belum selesai dipotong. Tenang, barang bukti narkoba, Pak. Oh ya, setuju Pak Arianto. Jadi itu yang namanya barang bukti itu terserah hakim putusannya, dikembalikan pada yang bersangkutan, dimusnahkan atau disimpan kembali di tempat asalnya. Oh, bisa dimusnahkan tuh bisa ya? Kalau barang bukti narkoba, ya dihapuskan itu tadi. Fadil, tolong. Saya belum pernah seumur hidup loh mendengarkan ada skripsi dimusnahkan. Jangan Pak, saya kan hanya mengkonfirmasi macam. Pak Arianto bilang enggak. Makanya saya ngomong gini yang namanya barang bukti itu nanti akan dimusnahkan atau dikembalikan atau yang bersangkutan itu tergantung hakim itu. Boleh kasih nanya ke Pak Arianto? Pernah nggak dalam penanganan yang Pak Arianto yang serupa ya dengan ini Pak? Kan stigma publik itu macam-macam Pak Arianto. Artinya gini, ketika dikembalikan itu yakin nggak itu masih sama? Otentik dan publik bisa aja berprasangka itu boleh aja hak dia. Tapi nggak akan mungkin seorang penyidik akan kolusi kayak gitu tuh sehingga ini kan sangkaan yang disampaikan itu kan semua seakan-akan kita itu penyidik sudah dikuasai oleh Pak Jokowi sehingga semua untuk penyelamat Pak Jokowi kan gitu. Itu yang terjadi. Tapi ya kalau saya pribadi itu
kayak gitu tuh nggak akan mungkin. Percuma kita diangkat sebagai penyidik dan dipercaya oleh negara gitu. Ya. Apalagi itu manipulasi ya. Sedangkan kita tidak melakukan apa yang harus saja, itu sudah melanggar, itu ada sanksinya. Gitu loh. Misalkan salah manggil persyaratan, itu kan cuma kesalahan ringan itu. Ya. Itu juga ada sanksinya. Apalagi kalau sampai kolusi kayak gini ini. Gitu. Oke, Mas Ahmad, terpikirkan nggak sih Mas Ahmad ingin segera ini semua segera selesai gitu misalnya? Kan pernah bilang pengen cepet selesai ini gitu kan? Buktikan saja. Sebelumnya kan kita harus bedakan ya antara norma dengan penerapan norma pada realita. Kalau kita bicara norma, sebenarnya nggak ada masalah bagi kita semua karena normanya baik. Soal tentang barang bukti dimusnahkan itu kan norma. Misalnya kan narkoba, perintahnya dimusnahkan itu kan norma. Tapi realita yang penuh anomali di negeri kita kan juga menjadi perhatian kita. Misalkan ada narkoba, barang buktinya justru dijual lagi oleh oknum penyidik, oknum jaksa, itu kan banyak terjadi begitu. Jadi kita harus kaitkan dua hal antara norma dengan problem penerapan norma yang hari ini menjadi anomali. Nah, kita kembali ke masalah ijazah. Ijazah ini kan ada dua pendekatan sebenarnya. Pertama litigasi, memang ujungnya di persidangan. Yang kedua non litigasi yang secara subjektif sebenarnya pemilik ijazah, yakni Saudara Joko Widodo, bisa secara subjektif untuk menunjukkan ijazahnya agar perdebatan publik ini selesai, anak bangsa kembali bersatu. Karena kalau alasannya tidak ada kewenangan orang-orang itu meminta ijazah saja, tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan ijazah, saya balikkan. Tidak ada pelanggaran hukum satupun pasal konstitusi yang dilanggar oleh Saudara Joko Widodo kalau dia menunjukkan ijazahnya. Akan menunjukkan di persidangan, artinya itu tidak bisa merubah pendirian begitu. Maksud saya artinya subjektivitas ingin lama atau tidak kan kembali kepada Saudara Joko Widodo. Bukan kembali kepada Saudara Roy. Kalau dia mengambil langkah subjektif tanpa kemudian ya berdalih nanti di pengadilan dan sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga bukan pelanggaran hukum, bahkan dia akan menjadi sosok yang dianggap pahlawan, negarawan, yang melerai pertengkaran anak bangsa. Ini juga baik buat kita, gak ada masalah. Jadi jangan dianggap problem yang panjang ini bermula dari posisi klien kami. Nah, kalau kita kembalikan soal pemanggilan tadi, tafsiran dari penyidik menurut hemat kami bisa memahami dan alasan kami patut. Kenapa? Sudah ada komunikasi dari penyidik untuk bertanya kepada kami. Anda berhadapan langsung kemarin. Iya, kepada kami melalui tim kami, kapan Pak kira-kira pencalonan ulangnya? Kami hanya baru kasih kisi-kisi setelah 17. Tentang waktu fixnya tentu kami tidak bisa jawab. Harus kami musyawarahkan, rapatkan dulu dengan klien-klien sesuai dengan jadwal yang akan di-arrange ulang. Karena kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pemanggilan yang beruntun begitu loh. Dan saya mau konfirmasi juga tidak semua kemudian tidak bisa hadir. Insya Allah hari Rabu itu untuk Pak Abraham Samad akan hadir dan akan kami dampingi. Rabu besok ya? Ya, besok. Kalau hari ini kan nggak ada, Senin nggak ada, Kamis nggak ada, khusus Rabu besok hadir karena memang beliau nggak ada agenda. Gitu. Ini menarik sih. Saya mau tanya nih, dari penjelasannya Ahmad Komarudin ini artinya begini. Kita kan tahu ya hukum itu kan di atas segala-galanya, bukan ya? Iya. Iya kan? Apakah boleh gitu bernegosiasi dengan penyidik gitu? Penyidik ini kan pegangannya hukum pasti kan? KUHP, KUHAP dan lain sebagainya gitu. Dengan alasan-alasan ini bisa dipertimbangkan ini gitu. Saya hanya berani bicara aspek komunikasinya. Tadi sudah disampaikan tatanan hukumnya dalam konteks penyidik dan lain-lain. Yang pertama saya percaya masih sangat banyak penyidik yang baik, masih sangat banyak orang para dosen dan orang-orang baik di kampus-kampus lah ya. Kita masih percaya lah. GM di mana-mana pun. Nah, tapi yang ketiga menyangkut yang tadi, kan ada dua pihak. Yang satu teman-teman penyidik, yang kedua yang dipanggil. Masing-masing kan punya agenda. Sebetulnya yang paling aman itu adalah kalau tahu agenda satu sama lain. Apapun agenda itu kan hukum adalah tetap tetap yang memberikan kan tetap panggilan. Yang satu kan tugasnya memanggil sesuai dengan tatanan hukum yang ada untuk melanjutkan penyidikan. Sementara yang lain kan tugasnya menyampaikan, Pak saya lagi bedah buku, saya lagi mau 17-an misalnya. Ini dengan gembira loh ini loh ya. Gembira. Jadi ya, maksud saya penyidik juga harus gembira juga. Ini kan kasus Gaudeamus Igitur ini. Jadi penyidik juga gembira, teman-teman ini juga gembira menyampaikan, Pak, saya nggak bisa datang kalau besok, hari ini, karena saya lagi ada bedah buku. Misalnya. Khusus yang Rabu besok datang, Pak Abraham besok Samad. ada yang datang. Jadi nggak apa-apa, semua gembira aja. Karena ini sekali lagi kasus Gaudeamus Igitur. Karena begini, ada yang kemudian beranggapan juga, kan kasus ini kan apalagi panggilan hukum kan seharusnya menjadi prioritas begitu. Ada yang bilang bahwa kok nampaknya kubu Roy CS ini kok menganggap ini sepele begitu kan, bisa diartikan seperti itu kan? Bisa, sama-sama bisa diartikan seperti itu, bisa juga diartikan, dan ini memang sudah terlanjur membuat janji. Dengan begitu banyak orang yang datang, ya kan? Kan mana yang lebih dulu dong? Orang sudah buat janji, orang sudah banyak datang, lalu mereka mengajukan permohonan mungkin ya, atau menyatakan informasi kepada penyidik bahwa
nggak bisa datang besok. Lalu Pak Arianto, itu kalau misalnya dia menyampaikan gitu, bisa dijawab secara positif, bisa tidak kan? Bisa dianggap penting, bisa enggak gitu. Oh ya memang penting. Kalau ke rumah sakit, dirawat, dibantarkan, itu kan lain. Tapi misalnya nanti disampaikan jawaban, enggak. Itu sudah dianggap panggilan pertama, panggilan kedua gitu ya Pak Arianto. Ada tahap-tahapannya. Tapi yang mau saya katakan sekali lagi, mudah-mudahan ini kasus Gaudiamus Ijitur semua gembira aja. Penyidik manggil, oh dia lagi lagi bedah buku. Oh bagus dong bedah buku, gak apa-apa. Nanti kita panggil lagi gitu kan. Semua gembira aja. Apa sih yang mau disembunyikan dari kasus ini? Misalnya nih ya, skripsi. Nanti sekarang lagi dikumpulkan, lagi diteliti. 500 ya barang bukti. 500. Barang bukti enggak dong, satu angkatan enggak 500. Barang buktinya 500 katanya. Oh, barang bukti. Kalau skripsi jangan langsung terframingkan ke 80 ke satu angkatan 500. 500 barang bukti. Oke, kalau skripsi berapa satu angkatan? Paling 80-an waktu itu. Nah, ya kan nggak hanya itu barang bukti kan? Iya, enggak. Kalau saya yang penting itu skripsi kalau menurut saya. Karena skripsi mengantarkan orang secara layak untuk dapat penyidik juga pasti paham itu. Paham. Karena itu tadi saya khawatir kalau skripsi Anda yang mancing-mancing loh tadi. Enggak, saya dimusnahkan. Siaran. Saya belum lagi nggak mancing. saya belum pernah dengar loh ada skripsi dimusnahkan atau nanti kan sampai ke meja hakim di persidangan. Mas sudah dibantah enggak? Ya nanti kalau narkoba jangan dipancing lagi, Fendi. Kita sama-sama nggak mancing, kita sama-sama gembira bahwa kalau narkoba bisa dimusnahkan. Ya. Tapi kalau skripsi enggak, di persidangan kan kita bisa lihat ya. Apakah benar juga boleh hanya pakai tahun atau yang lain ternyata ada tanggal. Baik. Nah itu kan menarik. Sesudah itu kita kembalikan ke perpustakaan dengan gembira. Chief, terpikirkah oleh Chief juga gitu ya, alasan tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad ini kan sampai dengan HUT kemerdekaan. Mungkin jangan-jangan mereka sudah berpikir nih, jangan sampai kemerdekaan saya direnggut nih. Nanti Chief ya. Usai jeda. Gembira loh ini. Sampai dengan HUT kemerdekaan. Yang sudah terpidana aja sih. Ya, melanjutkan yang tadi terputus tuh ya. Kemerdekaan, Vi. Ya 17 Agustus memang gak kemerdekaan. Kita tahu itu ya kan. Cuman alasan ini saya mengacu ke Mas Ahmad tadi mengatakan sampai dengan 17 Agustus HUT kemerdekaan gitu. Anda menafsirkan ini jangan-jangan mereka ini sudah ada feeling atau apa gitu menurut Anda? Yang pertama kemerdekaan ini harus tetap disambut dengan gembira, betul kan? Pasti. Bahkan bolehlah Anda pasang one piece pun gak ada masalah sekarang. Dulu kan gak boleh. Terus sekaligus pada saat yang sama kita ngingat tadi yang Anda sampaikan, ngingat kemerdekaan Palestina. Sudah mulai diakui kan oleh banyak negara sekarang, betul kan? Semua udah beralih semua. Sama dengan ini. Saya tetap berharap dua hal. Yang pertama, para penyidik kita masih banyak yang baik. Mereka juga kalau memanggil atau memeriksa harus dengan gembira. Karena mereka juga pernah diwisuda. Gaudiamus. Betul. Jadi mereka harus bergembira. Karena suatu saat nanti kita semua akan dikuasai oleh tanah. Dan kita tetap harus menolak kejahatan. Itu disebut pereat diabolus. Nah, sementara bagi teman-teman yang dipanggil ini tetap harus gembira juga. Jangan ngotot-ngotot juga kalau lagi konferensi pers. Ini usulan saya nih. Oh, kalau konferensi pers nampak gak gembira ya? Gembira aja, karena yang ingin dibuktikan itu adalah doorstop juga ngotot. Gembira saja ya. Kadang-kadang pakai humor juga kok Pak Ahmad ini ya. Gembiranya saya begitu modelnya. Tidak, gembira saja karena apa? Mereka wajib memberikan alasan. Nanti yang menilai alasan itu adalah penyidik, ya kan, untuk terus dan sebagainya. Apakah, kan ini yang menarik pertanyaannya. Ini kalau pertanyaan ini nggak memancing. Apakah saudara pilih? Apakah deadline-nya 17 Agustus? Pertanyaan, entar dulu, konstruksi belum Anda jawab. Konstruksinya kan jelas. Tadi kan Mas Ahmad juga yang ngomong. Ini kan pemanggilan pertama dalam tahap penyidikan. Kan gitu. Kan masih ada pemanggilan-pemanggilan lain. Betul. Tapi sementara hari ini adalah 11 Agustus. Diiringi dengan status tersangka. Anda membayangkan seakan-akan 17 sebelum 17 Agustus mereka sudah ditahan gitu ya? Enggak. Sudah direnggut kemerdekaannya katanya. Ya kan? Enggak. Feeling Anda begitu. Feeling bukan feeling saya. Feeling banyak orang? Enggak juga. Kalau saya feeling pada acara ini enggak. Karena kasus Gaudiamus Ijitur ini kegembiraan. Jangan langsung main tahan. Tersangka dulu gitu. Tapi kan ini proses hukum. Udah jelas. Tersangka sudah? Belum. Oh, belum kan? Nah, tersangka aja belum. Nanti malah tiba-tiba nanti bisa jadi komisaris BUMN. Kan? Nggak tahu kita, itu bisa macam-macam itu. Kalau tiba-tiba balik badan bisa jadi komisaris. Jadi gembira saja gitu. Dan saya tidak percaya bahwa semua orang itu seperti tadi. Gembira nggak saat ini itu? Semua orang itu, penyidik itu kacau. Nggak mungkin, masih banyak yang baik. Di UGM masih banyak guru-guru, profesor yang baik. Itu yakinlah gitu. Ini kasus bergulir dengan
Gaudiamus Ijito, bergembiralah gitu. Gembira ya Pak Ahmad ya? Gembira sekali. Klien Anda masih gembira. Gembira sekali. Ya? Dan saya mau tegaskan tadi ya, saya luruskan bahwa ketidakhadiran ini bukan berarti pembangkangan terhadap hukum. Hukum pula yang memberikan hak untuk tidak hadir dengan memberikan alasannya. Kalau kita bicara tentang pembangkangan hukum itu bukan orang yang dipanggil menjadi saksi tidak hadir, tetapi orang yang sudah berstatus terpidana, sudah inkrah dari 2019 sampai hari ini. Ya, kalau ini kan sah-sah saja. Fokus ke klien Anda aja lah. Artinya dia pun sudah gembira, yang begitu aja bisa gembira ria. Iya. Firly Bahuri sudah tersangka, sudah gembira. Apalagi kita masih saksi. Baru saksi, masih jauh panggang dari api. Bisa aja api yang menyala balik ke Solo, yang kebakaran Solo. Nah, saya juga ingatkan kepada Pak Jokowi. Humor, yang bagian tadi humor. Rumor. Ya. Itu tadi meledak-ledak tadi itu. Bagian humor. Bagian dari gembira ya. Ya, saya mengutip Gembiranya Pak begini, FMI Jakarta gembiranya Pak begini. Jokowi, kalau kita punya ijazah asli dan memang pernah lulus sekolah dari satu kampus, ayolah bergembira, tunjukkan ijazah dengan gembira ria. Karena tidak ada alasan bagi orang Pak Jokowi yang tidak Pak Jokowi gembira dengan ijazah kalau persidangan ijazahnya kan asli. gitu kan. Iya. Nanti Di persidangan. di Nah, persidangan. saya katakan kalau nunggu sana kan gembiranya kelamaan. Ayolah gembira hari ini menjelang 17 Agustus. Jadi Anda gembira sengaja menunda agar tidak ke persidangan? Oh bukan, kan ini ujungnya juga ke persidangan. Tetapi kalau Saudara Joko Widodo dengan gembira menunjukkan ijazahnya, berarti apa yang mau dibuktikan di persidangan? Wong sudah dibuktikan di luar kan selesai. Gembira semua bangsa kita. Nggak, tapi- Kita merdeka. Gitu. Kalau ada. berarti Anda menggiring kepada persidangan publik dong, Oh, bukan enggak. persidangan yang sebenarnya. Kalau konteks persidangan publik itu kan kalau kita melakukan agitasi, ayo jangan percaya dengan pengadilan. Loh kita ini Tapi kan publik percaya pasti dengan akan pengadilan, membandingkan kita dong, ikuti Bang. proses hukum. Kalau ini ada opini di luar, kan semua pihak kan hari ini sedang beropini. Termasuk acara hari ini kan sedang menyampaikan pendapat opini tentang perspektif kita terhadap ketidakhadiran klien kami yang sudah kami konfirmasi memenuhi panggilan tetapi ada uzur begitu loh. Tapi Jadi nggak ada kita masalah, ingin- gembira saja bagi kami Ya, gitu loh. persoalan hukum ya di persidangan nanti. Loh, gitu. ada kan persoalan yang tidak persidangan, misalkan penyelidikan. Penyelidikan itu persoalan hukum. Memangnya harus ke pengadilan? Enggak, kan baru ke penyidik. Penyidikan juga baru ke penyidik. Penuntutan baru di jaksa. Masih panjang. Kalau Tapi sebelum persidangan sabar. bagaimana Pak Arianto? Oh iya Pak Arianto dulu. Kalau sebelum persidangan bagaimana ya? Ditunjukkan kan Oh ya, ada satu lagi. ini, Nanti Bang, sebelum saat saksi persidangan. kami diperiksa, maka yang kami ingin sampaikan melalui saksi adalah untuk mohon untuk ditunjukkan ijazah yang konon disita. Dengan begitu kan saksi kami baru bisa tahu, oh ternyata ada ijazah. Bisa aja merubah Ini pemikiran kalau memang Pak Ari mintanya di luar Pak. Mintanya Aturan di luar. ada. Ya itulah ya saya sampaikan ya dari dulu awal ya. Kasus ini kenapa jadi berlarut-larut dan tidak selesai-selesai? Nah, Karena apa? Karena satu pihak itu pakai sistem model pembuktiannya sendiri. Contoh, sampaikan di depan umum gitu. Ya. Sementara di Indonesia itu negara hukum. Untuk pembuktian ini palsu apa tidak itu ya hanya di persidangan. Ya. Itu tadi tapi maunya kan kelamaan ditunjukkan. katanya Pak. Kalau nunggu Yang bikin lama itu siapa? Yang bikin lama itu siapa? Sekarang ini penyidik mau manggil, dia nggak datang. Siapa yang bikin lama? Launching buku. Ya gitu kan. Makanya sekarang gini ya, saya sampaikan ya. Sebetulnya ini ya, dengan dipanggil tidak datang tuh rugi. Karena apa? Dipanggil itu kok datang. Nggak merasa Pak. rugi kok kita. Nggak merasa rugi sekali lagi, Pak. Nggak usah dipotong, Pak. Saya nggak berdebat dengan Bapak. Ya, saya nggak merasa Cuma rugi. Ya. berdebat Saya mau dengan konfirmasi itu klien Jadi kami gini tidak ya. merasa rugi, tidak datang. Kami gembira, Gini, bahagia. Nah, udah itu aja. Jadi yang namanya pembuktian ini, Pak, untuk ini palsu apa tidak itu hanya di pengadilan karena negara kita negara hukum, Pak. Prosedurnya adalah itu tadi pakai penyidikan dan kemudian barang bukti disita dilihat di sana nanti. Itu aja sebetulnya simpel aja gitu. Nah sekarang kalau panggilan ini yang terakhir ini tadi ya di dalam penyidikan hukumnya itu cuma bunyinya gini, penyidik bisa memanggil tersangka ataupun saksi ya dipanggil dengan cara yang wajar. Artinya ada waktu jeda minimal 2 hari sehingga dia ada persiapan untuk datang. Ya. Dalam hal tidak datang, maka dalam hal tidak datang dengan alasan yang tidak patut, penyidik bisa memanggil kembali dengan perintah membawa. Jadi nggak 3 kali, cuma 2 kali aja. Bisa. Bisa. Bunyinya gitu. Bisa 17 Agustus. kalau nggak Ya. patut. Kalau tidak, makanya itu sekarang kan Kalau nggak patut. kembali Kalau kepada di buku patut nggak pertanyaannya? Ini kan patut tidak. tafsiran liar sebenarnya. Uang Ya. penyidiknya sudah komunikasi dengan Ya, kami oke, kok. oke. Patut tidaknya itu sudah. adalah penyidik. Sudah gitu gembira, loh. sudah. Makanya itu patut tidaknya lah penyidik. Makanya tunggu aja nanti apa yang dilakukan oleh penyidik. Sabar Itulah menentukan kepatutan itu tadi. Saya nggak bisa menentukan karena saya bukan penyidik. Ya, iya. Gitu. Ininya gitu. Tapi prosedurnya Poinnya di sudah Anda jelaskan ya Pak Ari? Ya itu prosedurnya kayak gitu. Tapi saya ingin mengingatkan ya. Oke. Sebetulnya ya kalau dipanggil itu dari pihak terpanggil itu tadi, mestinya
itu tadi bukti-bukti yang dia anggap bukti autentik yang 1000% apa 1 triliun persen itu dibawa ke penyidik supaya itu nanti masuk ke persidangan. Perang lah di situ tuh kan. Iya, itu kan dipertimbangkan oleh hakim. Itulah yang sampai sekarang itu kok nggak pernah diabaikan. Nanti akan dibawa kok Pak. Sebenarnya kan itu sudah kami tawarkan pada proses gelar perkara khusus di Barreskrim yang posisi klien kami sebagian itu menjadi pelapor. Jadi ada kesetimbangan karena konteksnya kan 263. Kalau sekarang kan bukan 263, sekarang kan 310, 311 berkaitan fitnah yang tidak ada kaitannya dengan ijazah. Semestinya kalau kita mau fokus adu argumen, adu bukti itu di perkara yang dilaporkan di Barreskrim. Tapi kenapa di Barreskrim dihentikan? Itu oke lah, udah selesai. Yang kedua di Polda ini kan kami juga minta gelar perkara khusus seperti yang dilakukan di Barreskrim. Kenapa di Barreskrim gelar perkara khusus dilakukan, di Polda tidak? Kalau alasannya itu kan di penyidikan. Enggak, di Barreskrim itu juga baru penyelidikan. Bedanya di Barreskrim penyelidikan dihentikan, kami minta ajukan gelar perkara khusus ditindaklanjuti. Baik. Nah, di Polda penyelidikan dinaikkan ke penyidikan. Kami minta proses gelar perkara khusus tidak ditindaklanjuti. Ya, karena mereka sudah membuat ada komentar Pak Ari? Ya itu tadi, saya nggak, kalau sekarang ini kan dianggap diperpanjang salahnya Pak Jokowi. Saya bukan bela Pak Jokowi ya. Ini lamanya itu karena proses dari penyidikan itu tidak berjalan dengan mulus ya. Artinya saksinya banyak. Dan ini menurut saya penyidik termasuk sabar bareng. Kalau di zaman Anda? Kalau zaman saya sudah saya tangkap dulu. Oh, ini salah. Mana ada saksi ditangkap salah. Ini yang salah. Enggak. Enggak boleh saksi Enggak, saya cuma guru aja. Kan ini kan Bapak kan kalau Pak Arianto. Salah tetap, kalau salah tetap salah. Jangan diajarin rakyat salah. Saya makin takut kalau langsung main tangkap aja. Enggak, saya mau mengatakan perkara ini bisa didekati dengan dua hal. Kita percaya masih banyak penyidik yang baik, teman-teman di kampus yang baik. Karena itu bisa dua. Kita menunggu persidangan. Di persidangan itulah ditampilkan ijazah dengan perbandingan ijazah lain ada di situ, dan skripsi dengan perbandingan skripsi yang lain yang sekarang disita pakai tanggal semua atau cuma tahun. Lalu yang kedua, masyarakat juga bisa mendorongnya dengan gembira. Kalau dulu kan ada ini ijazahku, mana ijazahmu. Sekarang bisa juga ini sahnya skripsiku, mana sahnya skripsimu. Pakai lagu Gaudiamus gitu. Nah, jadi dua-duanya nanti ketemu dengan gembira. Yang satu di persidangan hasil dari penyidik. Kalau itu masih lama, ini masih sempat bedah buku. Tetapi kalau yang ini agak cepat. Ini kan masyarakat yang mengatakan ini sahnya skripsiku, mana sahnya skripsiku. Tapi kalau proses hukum tetap kita tunggu di persidangan ya. Terima kasih banyak. Semua sama-sama ketemu dengan gembira. Dan semoga menjadi 17 Agustus menjadi hari kemerdekaan buat semuanya. Dan buat semua orang. Gembira akan mendampingi Abraham Samad untuk diperiksa sebagai saksi. Jadi terima kasih Mas Samad. Pak Arianto tadi terima kasih waktunya. Siap. Terima kasih banyak.